Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami akan menjelaskan mengenai manajemen memori pada sistem operasi Windows. Video pembelajaran ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah sistem operasi. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama, saya sendiri, Gading Seksio Aryo Seto, dan yang kedua Hilmi Abdul Ghani, dan yang ketiga Arfa Maulana. Manajemen memori pada Windows. Windows memiliki memori fisik dan virtual yang dibutuhkan oleh proses sebuah program atau yang lebih dikenal dengan multitasking. Sebelum kita membahas tentang memorinya, kita patut mengetahui dulu apa itu proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dieksekusi. Sedangkan program adalah kumpulan instruksi yang ditulis ke dalam bahasa yang dimengerti oleh sistem operasi. Sebuah proses membutuhkan sejumlah sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU time, alamat memori, berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O atau input-output. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang diproses atau dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mengambil kembali semua sumber daya agar bisa digunakan kembali oleh proses lainnya. Virtual memory. Virtual memory merupakan sebuah memori cadangan dari sebuah memori fisik yang berfungsi untuk menyimpan data sementara dari sebuah proses kerja suatu sistem. Mekanisme ini beroperasi dengan cara memindahkan beberapa kode yang tidak dibutuhkan ke sebuah berkas di dalam hard drive yang disebut dengan swap file, patch file, atau swap partition. Keuntungan virtual memory adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, lalu lintas proses input dan output akan menjadi lebih rendah, sehingga proses lebih cepat. Yang kedua, penggunaan memori fisik akan lebih sedikit. Yang ketiga, tidak akan terjadi deadlock atau error sistem. Yang keempat, dapat menambah jumlah user yang akan ditangani. Yang kelima, memori virtual dapat diset melebihi kapasitas memori fisik. Implementasi virtual memory ada dua, yakni multiprogramming dan memori virtual dapat dilakukan dengan cara yang pertama demand paging, yang kedua demand segmentation. Pada Windows, kita bisa memanajemen memori dengan memantau proses pada aplikasi bawaan Windows sendiri menggunakan Task Manager. Kita dapat memanggil Task Manager melalui beberapa cara. Yang pertama, melalui Ctrl plus Shift plus Escape, melalui Ctrl plus Alt plus Del dan pilih Start Task Manager. Atau melalui klik kanan pada taskbar dan pilih Start Task Manager. Nah, berikut Task Manager pada Windows. Ini yang kami uji coba pada Windows 10, seperti ini. Di sini ada Task Manager Proses dan Task Manager pada tampilan Perform. Manajemen memori. Manajemen memori adalah tugas yang paling penting dan paling kompleks dari sistem operasi. Memori adalah sumber daya komputer yang sangat penting, sehingga dikelola sangat hati-hati oleh sistem operasi. CPU berhubungan dengan waktu eksekusi, running time atau CPU time, memori berhubungan dengan ruang dan alamat atau space dan address, memori sebagai pengingat dan penyimpan informasi yang berupa data dan program. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori berkaitan juga dengan usaha agar pemrogram atau proses tidak dibatasi oleh kapasitas memori fisik yang terdapat pada sistem komputer. Manajemen memori terdapat dua manajemen memori, yaitu yang pertama, manajemen memori statis dengan pemartisian statis, jumlah, lokasi, dan ukuran proses di memori tidak beragam sepanjang waktu secara tetap.
Yang kedua, manajemen memori dinamis dengan partition dinamis, jumlah lokasi dan ukuran proses di memori dapat beragam sepanjang waktu secara dinamis. Kira-kira seperti ini gambarnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hilmi Abdul Ghani akan melanjutkan presentasi dari Dading Seksio. Di fungsi-fungsi manajemen memori itu ada 4. Yang pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai. Yang kedua, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Terus juga entitas memori sendiri itu ada 4 macam. Yang pertama itu use RAM, RAM yang terpakai. Yang kedua, charge RAM, RAM yang dipakai sebagai tempat simpan sementara untuk aplikasi jika dieksekusi kembali. Yang ketiga, free RAM, RAM yang tidak terpakai. Yang keempat, swap, memori tambahan menggunakan hard disk. Pemetaan file diperlukan karena file dipetakan secara teratur sehingga bisa mendapatkan akses ke sumber daya dan metadata dari dalam diri mereka. Nah, ini ada tabel, macam-macam tabel dari file type-nya itu ada executable, object, source code, batch, text, word processor, library, print or view, archive, dan multimedia. Dari keseluruhan ini mempunyai extension dan fungsi. Dengan mengetahui pemetaan file, kita secara dasar mengerti proses-proses yang sedang berjalan, dan ini sangat amat diperlukan karena menghindari terjadinya kesalahan saat melakukan manajemen memori pada Windows. Alamat memori. Alamat memori mutlak atau alamat fisik. Sel memori pada memori kerja adalah sumber daya berbentuk fisik, sehingga untuk mencapai sel memori ini digunakan kata pengenal. Maka disebutlah alamat fisik, dan karena nomor alamat fisik ini bersifat mutlak atau nomor setiap sel adalah tetap, maka disebut juga alamat mutlak. Terus ada alamat memori relatif atau alamat logika. Alamat memori yang digunakan oleh program atau data berurutan atau berjurat. Jika kita menggunakan alamat 1, maka kita pun menggunakan alamat 2, 3. Dan untuk satu informasi, jika alamat awalnya 0 dan alamat lainnya relatif terhadap alamat awal 0 ini, maka dinamakan alamat relatif. Dan alamat tersebut adalah logika dari untaian alamat yang menyimpan informasi, maka dikenal alamat memori logika. Contoh, alamat awal relatif 0. Alamat awal fisik 14726, maka selisihnya sama dengan relokasinya. Sama dengan 14726 dikurang 0 sama dengan 14726. Terus ada pegging. Pegging ini ada 3 proses, yaitu yang pertama itu suatu metode yang memungkinkan suatu alamat memori fisik yang tersedia dapat tersusun tidak berurutan. Yang kedua, pegging merupakan solusi untuk masalah fragmentasi eksternal di mana ruang alamat logika tidak berurutan yang mengizinkan sebuah proses dialokasikan pada memori fisik yang terakhir tersedia. Pegging juga adalah bentuk manajemen memori yang biasa digunakan pada beberapa OS. Oke, saya akan melanjutkan presentasi yang telah dijelaskan oleh Hilmi Abdul Ghani, yaitu konsep pegging. Konsep pegging dalam memori virtual dibagi menjadi blok-blok ukurannya tetap yang dinamakan patch. Ukurannya adalah pangkat 2, diantaranya 512 byte dan 8192 byte.
tergantung arsitektur. Memori fisik dibagi juga menjadi blok-blok yang ukurannya tetap yang dinamakan frame. Lalu kita membuat sebuah page table yang akan menerjemahkan memori virtual menjadi memori fisik. Dalam konsep pegging ini terdapat dua bentuk, yaitu page dan frames. Selanjutnya, keuntungan dan kerugian pegging. Di sini kami memberikan dua kondisi, yaitu jika kita membuat ukuran dari masing-masing page menjadi besar, keuntungannya adalah akses memori akan relatif lebih cepat, namun memiliki kerugian, yaitu kemungkinan terjadinya fragmentasi internal yang sangat besar. Terus kondisi kedua, jika kita membuat ukuran dari masing-masing page menjadi kecil, ini memiliki kerugian, akses memori akan relatif lebih lambat, namun memiliki keuntungan, kemungkinan terjadinya fragmentasi internal akan menjadi lebih kecil. Selanjutnya, perangkat keras dari pegging. Perangkat keras dari pegging itu dikenal dengan unit manajemen memori atau MMU. Jika CPU ingin mengakses memori, CPU mengirim alamat memorinya ke MMU yang akan menerjemahkan ke alamat lain sebelum mengirim kembali ke unit memori. Selanjutnya, page table. Page table itu sebuah rangkaian array dari masukan-masukan entries atau entries yang mempunyai indeks berupa nomor page atau P. Setiap masukan terdiri dari flags, contohnya bit, valid, dan nomor frame. Alamat fisik dibentuk dengan menggabungkan nomor frame dengan offset. Dalam page table itu ada dua, yaitu shared page table dan inverted page table. Selanjutnya saya akan bahas inverted page table, yaitu satu masukan untuk setiap page dari memori. Masukan tersebut terdiri dari page di alamat logis yang disimpan di lokasi memori nyata dengan informasi tentang proses yang dimiliki oleh page tersebut. Dari page tersebut mengurangi memori yang dibutuhkan untuk menyimpan setiap tabel page, tetapi mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk mencari tabel saat page mengalami kerusakan. Di inverted page table ini menggunakan hash table untuk membatasi mencari satu atau beberapa masukan tabel page. Selanjutnya, demand pegging. Dan demand pegging itu adalah permintaan pemberian page. Permintaan pemberian page menggunakan swapping. Nah, swapping ini dilakukan ke memori jika benar-benar diperlukan. Jika nggak diperlukan, itu nggak akan dilakukan. Selanjutnya, segmentasi. Konsep segmentasi itu cara untuk mengatur memori dengan menggunakan segmen. Proses program dibagi menjadi beberapa segmen. Segmen menjadi kumpulan logical unit. Selanjutnya, arsitektur segmentasi. Dalam arsitektur segmentasi, alamat logika terdiri dari dua bagian, yaitu nomor segmen dan offset, yang dituliskan dengan nomor segmen, offset. Pemetaan alamat logika ke alamat fisik menggunakan tabel segmen atau segmen tabel. Terdiri dari segmen basis atau base berisi alamat fisik awal. Segmen unit merupakan panjang segmen. Sifat segmentasi yaitu yang pertama, ukuran tiap segmen tidak harus sama, jadi boleh berbeda. Yang kedua, dapat diletakkan di mana aja, jadi bebas peletakannya. Yang ketiga, dia bentuknya tabel segmen gitu, jadi menentukan lokasi segmen. Yang keempat, saling berbagi. Yang kelima, adanya proteksi. Yang keenam, alokasi yang dinamis.
Kemudian yang terakhir, perbedaan pegging dan segmentasi. Kelebihan pegging itu tidak ada fragmentasi luar, alokasinya cepat. Kelebihan segmentasi adalah saling berbagi dan memiliki proteksi. Nah, berikut adalah referensi yang kami dapat dari berbagai sumber untuk menyiapkan presentasi ini. Sekian dan terima kasih.